bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Nikodemus datang kepada Yesus pada waktu malam. Supaya apa? Tidak banyak orang yang tahu, karena dia seorang pemimpin agama Yahudi, sekaligus Yesus menyebutnya sebagai pengajar Israel. Sebagai orang Yahudi sekaligus pemimpin agama dan juga pengajar, datang kepada Yesus malam-malam, itu artinya supaya tidak dilihat orang dan tidak menjadi batu sandungan orang Yahudi. Atau karena dia merasa takut sehingga harus malam-malam mendatangi Yesus. Nah, percakapan antara Nikodemus dan Yesus kita dengar hari-hari ini. Setidaknya 2 hari terakhir, apa yang menjadi dialog antara Yesus dan Nikodemus ada di situ. Hari ini Yesus dengan jelas mengatakan kepada Nikodemus begini, "Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak dapat datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang." Secara tidak langsung, sejauh saya coba renungkan, Nikodemus yang datang malam-malam kepada Yesus menggambarkan Nikodemus ini akhirnya mendatangi sang terang itu dan mempercayai sang terang itu, Yesus yang bercakap-cakap dengannya. Dan itu nanti tampak pada saat Yesus wafat di salib. Salah satu atau beberapa lukisan di sana terkait dengan kisah Yesus yang wafat, ada pria di sana selain wanita-wanita yang juga akhirnya hadir ketika Yesus wafat di sana. Ada banyak lukisan di situ. Ketik saja Nikodemus di Google, nanti foto-fotonya ada di sana. Pasti bukan foto saya, Nikodemus. Nah, merenungkan ini kita semua diajak. Gambaran Nikodemus yang datang malam-malam, akhirnya ketemu sang terang itu dan mendapatkan kehidupan. Yang semula takut menjadi berani. Dan itu pula gambaran para murid perdana gereja kecil awal-awal mula waktu itu. Meskipun dipenjara, meskipun dibungkam, toh berita tentang kebenaran itu, berita tentang Yesus yang bangkit tidak bisa disembunyikan. Mereka berani mewartakan isi iman mereka. Maka 2 bacaan hari ini mengajak kita sekurang-kurangnya saya bermenung begini. Kita sudah memiliki sang terang, Yesus itu dalam hidup kita. Apakah hidup kita mencerminkan bahwa kita sudah memiliki sang terang itu,
Atau justru kita selalu memiliki kecenderungan hidup dalam kegelapan, hidup dalam kejahatan, dan hidup dalam kedosaan. Memang untuk terus tinggal dalam terang dan hidup dalam terang sekaligus menunjukkan sisi-sisi terang itu tidak mudah. Oleh karena itu kita perlu memohon rahmat Tuhan terus-menerus agar terang kita bercahaya, agar kita juga menerangi banyak orang, memberi kesaksian atas isi iman kita, atas Yesus sang terang hidup itu. Moga-moga Ekaristi yang kita rayakan hari ini membekali kita hari ini agar hidup dalam terang, setidak-tidaknya tidak berbuat jahat, tidak melakukan dosa, dan tidak menjadi batu sandungan hari ini saja. Besok kita mohon rahmat lagi, karena hari besok persoalannya juga sudah berbeda. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.